Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Saat itu, dia masih muda, hanya seekor burung merak kecil. Dia melihat pohon willow di pegunungan dengan 9 cabang yang menopang 9 langit. Itu dikelilingi oleh energi kacau. Setiap daun pohon willow menopang sebuah bintang. Cabang-cabangnya menembus ke 9 langit di atas, memadatkan kekosongan misterius. Dao besar mengalir turun dari langit dan menenggelamkannya di dalam. Adegan itu sangat luas dan tak tertandingi. Itu meninggalkan kesan mendalam yang tak tertandingi pada Tuan Ilahi Merak Muda, yang tidak akan pernah dia lupakan sepanjang hidupnya. Kemudian, pohon yang rimbun dan hijau itu menurunkan setetes cairan berkilau, setetes yang mencerminkan pemandangan surga. Setetes cairan itu berbeda dari yang lainnya. Itu memiliki dao dan aura kehidupan, dikelilingi oleh pemandangan bintang-bintang surgawi. Pada akhirnya, kebetulan mendarat di tubuh burung merak kecil itu. Sejak hari itu, nasib Pak Acok di Vinelord berubah. Dia dengan cepat terungkap sebagai bakat luar biasa, naik di klannya. Sejak hari itu, dia tidak pernah melihat pohon willow lagi. Ketika dia tumbuh dewasa dan kekuatannya menjadi semakin kuat, dia pergi ke luar negeri. Dia tiba-tiba menemukan negara dewa kuno yang dikorbankan untuk ukiran pohon willow. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menyembahnya. Kemudian, di provinsi tertentu, dia beruntung bertemu dengan dewa iblis yang sangat tua. Dia menyebutkan masalah pohon willow itu, dan sebagai hasilnya, ekspresi orang itu juga berubah. Ketika makhluk purba itu masih muda, dia pernah melihat pohon willow di tempat yang berbahaya. Itu dihancurkan oleh dao besar dari 9 langit dan berubah menjadi benih. Hukum dao alam yang hebat bergabung di dalamnya, dan kemudian menghilang. Semua ini, setiap kali dia memikirkannya kembali, akan selalu membuat ekspresi Dewa Merak menjadi serius. Bahkan setelah menjadi sekuat ini dan mencapai ranah kultivasinya, dia masih merasa bahwa Dewa Willow itu kuat dan misterius. Keberadaannya membuat orang lain merasa terhormat. Itulah mengapa meskipun orang-orang dari alam yang lebih tinggi berpikir bahwa Dewa Willow pasti akan mati setelah masuk melalui gerbang primordial, dia masih merasa bahwa hari akan tiba ketika pohon willow akan muncul lagi. Apakah hati nurani klan surgawi Anda telah dikunyah oleh anjing? Seseorang mempertaruhkan hidup mereka untuk mengawal kejeniusanmu, harapan masa depanmu, namun dia berakhir dalam keadaan seperti ini. Apakah Anda tidak takut dunia berbalik melawan Anda? Siapa lagi yang berani bergaul dengan kalian semua di masa depan? Kong Qiuji sangat marah, menunjuk semua orang di istana megah ini sambil mengutuk dengan kejam. Spittle terbang kemana-mana, hampir mendarat di wajah beberapa dewa sejati. Itu sejauh di mana dia ingin meludahi para dewa surgawi, tetapi dia memutuskan bahwa ini melewati batas. Bahkan klan Merak mungkin akan menghukumnya saat itu, jadi dia dengan paksa menahan keinginannya. Namun, terhadap dewa-dewa sejati itu, dia tidak merasa begitu banyak menahan rasa takut. Jari-jarinya terulur, hendak menusuk hidung orang-orang itu, terutama mereka yang pernah tertawa dingin secara rahasia sebelumnya. Dia langsung bergegas, ludah beterbangan kemana-mana. Dia meraih leher pihak lain dan dengan keras mengutuk, "Sialan merosot, apa yang kamu tertawakan?" Hati serigala dan paru-paru anjing tidak mengerti apa itu syukur. Kamu masih tertawa dingin di sini, menunjukkan betapa dinginnya hati Anda. Apakah ini sesuatu yang sangat dibanggakan? Orang yang kerahnya dicengkeram sangat marah. Dia adalah dewa sejati yang mulia, namun dia dihujat. Dia akan berbalik, tetapi ketika dia melihat Pak Acok di Vinelord dengan acuh tak acuh menyapu matanya, dia segera menutup mulutnya.
Mata itu berisi ketidakpedulian dan kedinginan seperti kekosongan di kosmos, membuat jiwanya bergetar. Dia hampir berteriak ketakutan. Ini adalah jenis niat membunuh yang tidak berbentuk. Di mana Yunsi? Bawa dia keluar dari sini. Seseorang mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk pantat sialanmu, mengantarmu kembali. Kamu ada di mana? Keluar dari sini dan katakan sesuatu. Kong Qiuji meraung. Meskipun dia dalam wujud manusia, kumpulan bulu muncul di atas kepalanya, berdiri tegak satu demi satu. Cahaya 5 warna bersinar cemerlang, menerangi istana yang sangat besar ini. Ekspresi banyak orang berubah. Dia masih menyebabkan kekacauan di sini. Kapan ini akan berakhir? Yun 11? Kamu ada di mana? Jangan bilang mereka menguncimu juga, atau kamu bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu. Baldi kedua meraung. Klan surgawi Dewa Surgawi berbicara. Kabut melingkar di sekelilingnya. Aura yang kuat ditekan. Dia memandang botak kedua dan berkata, "Teman Dao kecil, mengapa kamu melakukan ini?" Kata-katanya tidak banyak, tetapi sangat bermartabat. Niatnya jelas, memberitahunya bahwa ini adalah istana klan surgawi, tempat di mana seseorang tidak dapat membuat gangguan. Ini adalah jenis peringatan. Teman Dao kecil, lebih baik jika kamu duduk. Dewa surgawi lainnya berbicara. Saya di sini untuk penjelasan. Mengapa Anda semua memperlakukan saudara laki-laki saya seperti ini? Apa yang dia lakukan salah? Anda semua menendang dermawan Anda di gigi seperti ini, apakah masih ada alasan surgawi di dunia ini? Baldi kedua meraung. Dia berjalan dan membaringkan Shi Hao di atas sajadah. Dia meminta pil suci dari klannya dan membantu Shi Hao mengobati luka-lukanya. Dia benar-benar marah. Dia menjadi tahanan klanku, jadi dia secara alami melakukan kejahatan besar. Kita bisa mendiskusikan masalah ini di masa depan. Dewa Surgawi Kituo berbicara, tidak ingin tetap pada topik ini. Itu karena mereka benar-benar tidak berdasar. Dia melihat ke arah Pak Acok Divine Lord dan berkata, "Senior, ini Huang. Bagaimana menurutmu, bisakah kamu merasakan aura Kaisar Petir?" Dia ingin membawa Shi Hao pergi setelah Pak Acok Divine Lord memandangnya. Mereka tidak bisa terus seperti ini, karena mereka merasa tatapan penguasa klan Merak menjadi agak aneh. Anak ini memiliki karma dengan saya, jadi saya ingin mempertahankan hidupnya. Dewa Ilahi Merak berbicara. Suaranya membawa jenis perubahan besar, dan bahkan lebih merupakan jenis martabat. Tidak jauh, Sechon Baldi mengungkapkan ekspresi kebahagiaan. Dia tahu bahwa dia membuat taruhan yang tepat. Tuan Surgawi memiliki beberapa jenis hubungan dengan Dewa Willow. Saat itu, ketika dia memasuki alam yang lebih tinggi, hanya karena dia membawa cabang dari Dewa Willow, dia langsung disukai oleh penguasa surgawi, sehingga menjadi anggota garis keturunan langsung. Saat itu, botak kedua telah mengunjungi Gunung Ilahi Surgawi untuk membantu klan surgawi memperbaiki formasi transportasi alam mereka yang lebih tinggi. Dewa Willow menghadiahkannya dengan cabang, mengatakan kepadanya bahwa jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia dapat menggunakannya untuk kembali ke Desa Batu. Namun, dia tidak pernah menggunakannya. Gurunya telah menunjukkan kebaikan kepadaku. Dewa Merak Ilahi menjawab. Apa? Para dewa surgawi yang agung terkejut. Beberapa dewa sejati hampir melompat. Sosok macam apa ini untuk dapat menunjukkan kebaikan Tuan Ilahi klan Merak? Ini agak menakutkan. Senior, kamu bercanda kan? Dia berasal dari alam bawah, pemuda negara ras manusia. Bagaimana gurunya bisa memberikan kebaikan kepada dirimu yang terhormat dari alam yang lebih tinggi? Dewa Surgawi Kituo bertanya. Wajahnya sangat mendung. Apakah menurutmu aku sedang bercanda?
Dewa Merak Ilahi bertanya dengan acuh tak acuh. Ki Tuo segera menggigil dalam hati, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Akibatnya, suasana istana besar menjadi sedikit tegang. Ini adalah tempat penting klan surgawi, tetapi dengan raksasa tertinggi di sini, tekanan mencekik mulai memenuhi istana ini. Tidak mungkin klan surgawi akan menyerahkan Shihao, tetapi bagaimana mereka bisa menolak Dewa Merak Ilahi? Mereka diam-diam saling memandang. Mungkin mereka hanya bisa mengundang surgawi tua. Keberadaan itu adalah pohon willow. Anda semua harus tahu tentang itu. Pada saat ini, Peacok Divine Lord berbicara lagi. Dia tidak ingin menekan orang lain melalui kekuatan dan memasuki situasi kebuntuan dengan klan surgawi. Itu adalah keberadaan itu, para dewa surgawi yang agung semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka mendengar Tuan Surgawi klan Merak. Mereka melepaskan napas terpendam dalam hati. Mereka telah mendengar tentang hal-hal alam bawah, selalu merasa bahwa Dewa Willow pasti akan mati setelah membantai ke gerbang tulang itu, tidak akan pernah muncul lagi. Itu karena sejak zaman kuno, tidak ada satupun makhluk yang memasuki gerbang tulang itu yang kembali hidup-hidup. Anak ini dan saya benar-benar memiliki sedikit hubungan. The Peacok Divine Lord sudah berbicara sejauh ini. Niatnya untuk membela Shihao sangat jelas. Senior, dia melakukan kejahatan besar, hatinya keji dan jahat, menyelinap ke kota surgaku untuk mendapatkan rahasia batu keabadian terbang klanku. Dia tidak bisa dilepaskan. Dewa sejati berbicara, ingin membela pihak mereka. Heng! Peacok Divine Lord mengeluarkan dengusan dingin, dan kemudian orang itu segera batuk darah. Seluruh tubuhnya tampak seperti dipukul oleh palu besar, hampir terbang keluar. Wajahnya menjadi sangat pucat. Ketika Tuan Klan-Klan Merak membuka mulutnya, biasanya, Dewa sejati tidak memiliki kualifikasi untuk menyela. Dia dengan dingin menyapu matanya, membuat pikiran banyak orang tenggelam. Bahkan ekspresi dewa-dewa surgawi klan surgawi yang agung pun jelek. Tidak mudah untuk menyalahkan apapun. Senior, orang ini, kita benar-benar tidak bisa melepaskannya. Setelah beberapa keraguan, Dewa Surgawi Ki Tuo berbicara. Ini adalah keputusan yang dia dan para Dewa Surgawi Agung lainnya ambil. Mereka tidak bisa melepaskan Shihao hanya karena pihak lain memberikan tekanan. Tidak peduli dari sisi mana mereka mempertimbangkannya, mereka tidak bisa membiarkan ini terjadi. Pemuda ini memiliki teknik berharga dan tulisan suci abadi padanya. Keberadaannya tak ternilai harganya, semuanya mampu menjadi sekte yang melindungi teknik ilahi. Itu bisa membuat sekte meningkat pesat, memberi mereka kemuliaan sepanjang zaman. Alasan lainnya adalah bahwa bakat alami pemuda ini sangat menakutkan. Sekarang mereka sudah menyinggung perasaannya, jika mereka membiarkannya pergi, dia mungkin menjadi bencana di masa depan. Jika jenius tidak diizinkan untuk tumbuh, maka mereka tidak akan menjadi apa-apa. Namun, jika dia diberi kesempatan, begitu dia dewasa, hasilnya akan sulit diprediksi. Saya meminta semua orang untuk mempertimbangkan kembali. Peacok Divine Lord berbicara. Tanpa pohon willow itu, mungkin dia tidak akan berada di sini hari ini. Itulah mengapa dia harus melindungi pemuda ini dengan segala cara. Saya minta maaf, senior. Kami benar-benar tidak bisa setuju. Meskipun dewa-dewa surgawi klan surgawi yang agung gugup, mereka tetap menolak. Karena mereka memiliki hubungan aliansi, bahkan jika pihak lain bersikap agresif, mereka tetap tidak bisa menyerah. Bagaimana jika aku dengan paksa membawanya pergi? Ketika mata Peacok Divine Lord terbuka dan tertutup, lampu warna-warni 5 warna berputar. Aura yang kuat melonjak di sekitar tubuhnya. Itu sangat menakutkan. Dao saudara, jangan pergi terlalu jauh. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua terdengar,
mentransmisikan ke istana kuno. Pada saat yang sama, bayangan tua muncul yang bersandar pada tongkat. Orang ini semua kulit dan tulang. Ada sepasang tanduk banteng di kepalanya. Kulitnya layu seperti kerangka, rongga matanya cekung ke dalam. Dia mengeluarkan perasaan tanpa dasar, seolah-olah jiwa seseorang akan tersedot. Senior! Dewa surgawi klan Celestial bangkit bersama, mengungkapkan ekspresi kebahagiaan. Ini adalah pelindung Dao klan surgawi, sebuah eksistensi dari generasi yang sama dengan surgawi lama. Saat itu, jika bukan karena 6 dewa besar yang bangkit, orang ini mungkin telah menjadi dewa penjaga klan ini. Meskipun demikian, dia juga cukup kuat, kedua setelah 6 celestial besar. Dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir dan sangat menakutkan. Hanya saja, usianya terlalu besar, hampir meninggal dalam meditasi. Dia bahkan tidak bisa berjalan keluar dari kota surga, karena tanpa zat ilahi di sini, dia akan segera layu. Apakah Anda merasa bahwa saya memaksa Anda semua? Saya ingin meminta klan surgawi untuk tidak bertindak terlalu jauh. Pemuda ini mengawal kejeniusan klanmu kembali, jadi di mana dia melakukan kesalahan padamu. Peacok Divine Lord tidak banyak bicara. Dia berhenti di sini untuk menyelamatkan mereka. Saudara Dao, kamu ingin teknik berharga Kaisar Petir padanya, kan? Penatua bertanya dengan dingin. Senior, kami tidak akan membiarkan dia pergi. Ini terlalu mengkhawatirkan, kata Kituo. Dengan pelindung Dao di sini, dia merasa sedikit lebih nyaman. Meskipun tetua mungkin tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama, jika dia mengaktifkan formasi di sini, itu pasti cukup. Sebuah tank terdengar. Peacok Divine Lord maju selangkah. Aura yang kuat merasuki udara. 5 cahaya ilahi berwarna bergegas ke langit, dan sepasang sayap kacau muncul di belakangnya. Dia menatap semua orang dengan dingin. Saudara Dao, mungkinkah Anda ingin mengganggu keputusan klan saya dan menunjukkan kekuatan militer di sini? Pelindung Dao berbicara. Kalian semua telah melewati batas. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, Anda semua paling mengerti di dalam hati Anda. Demi teknik yang berharga, bahkan rasa benar dan salah bawaanmu telah dilenyapkan. Peacok Divine Lord berbicara dengan sangat dingin. Pada saat ini, dia sudah marah. Dengan identitasnya, dia sudah mencoba mendiskusikan hal-hal dengan ramah untuk melindungi kehidupan Si Hao, namun pada akhirnya, dia ditolak lagi. Kau ingin membawa anak ini pergi? Mustahil! Penatua berbicara. Tanduk banteng di kepalanya bersinar. Itu karena dia sudah menerima peringatan dari beberapa dewa surgawi bahwa masalah ini sangat penting. Apakah begitu? Kalau begitu aku akan membawanya pergi dengan paksa. Tubuh Peacok Divine Lord meletus dengan cahaya warna-warni 5 warna. Dia memandang semua orang dengan jijik. Kamu tidak dapat melakukannya. Penatua berjalan untuk menghentikannya. Ada beberapa hal yang ingin saya peringatkan kepada Anda semua. Karena hari ini, jika dia bangkit, klan surgawi mungkin jatuh karena apa yang terjadi. Semua kemuliaanmu akan menjadi sesuatu dari masa lalu. Kata Dewa Merak Ilahi. Apakah kamu mengancam kita semua? Peacok Divine Lord berkata, tidak perlu ada ancaman. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa yang saya lakukan hari ini juga dapat dianggap menyelamatkan Anda semua. Jika pohon willow itu muncul lagi dan mengetahui bahwa kalian semua membunuh muridnya, klan surgawi pasti akan musnah. Hong! Pada saat ini, dia mengambil tindakan. Kabut kacau muncul dari cahaya warna-warni 5 warna. Itu sangat mengejutkan. Pelindung Dao itu juga menggunakan kemampuan sucinya yang paling kuat, tetapi dengan suara wah, dia batuk darah dan mundur untuk mundur. Kaca! Sementara itu,
salah satu tanduk banteng di kepala pelindung Dao patah. Itu jatuh ke tanah dengan suara dong. Apa? Dewa Surgawi klan Celestial terkejut. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi pelindung Dao sudah dikalahkan? Kamu, darah menetes dari mulut sesepuh itu. Dia tidak bisa berdiri diam. Kamu sudah tua. Peacok Divine Lord hanya memiliki kata-kata ini untuknya. Tuan Surgawi tidak tertandingi. Sechon Baldi bersemangat, menangis dengan keras. Dia mendukung Shi Hao sambil berdiri di samping. Dia merasa sangat segar, akhirnya melampiaskan sedikit kebenciannya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.